Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan. Sore juga. Alhamdulillah. Dan selamat sore juga rekan dan rekanita yang dimanapun Anda berada. Eh, Berjumpa lagi bersama saya, rekan Doni Irwan. Dan kali ini kita berada di acara Ngaco atau yang biasa disebut ngaji coy. Dan pada sore hari ini kita kedatangan tamu yang sangat agung. Beliau adalah pengurus IPNU pada tahun 2019 sampai 2021 nggih, rekan. Okay. Beliau bernama Muhammad Lutfi atau biasa kita panggil rekan Lutfi. Mungkin biar lebih afdol nih Kang. Biar bisa kenalan terlebih dahulu. Monggo jenengan perkenalan. Oke, terima kasih waktunya sudah diundang di acara rekan-rekan kita semua, yaitu acara ngaji coy. Saya di sini Muhammad Lutfi Basori, bisa dipanggil rekan Lutfi. Biasanya teman-teman rekan-rekan memanggil saya. Saya domisioner wakil ketua bidang jaringan sekolah dan pesantren tahun 2019-2021. Kira-kira itu. Oke, rekan Lutfi, kita kan sedang menjalankan ibadah puasa, benar atau tidak? Iya, alhamdulillah masih. Masih nggih. Oke, tadi kan kita sudah perkenalan ya. Sekarang aku mau nanya dulu nih, bagaimana kabarnya rekan? Alhamdulillah, sampai sekarang baik-baik saja, masih diberi anugerah bisa menjalankan ibadah puasa. Alhamdulillah ya. Semoga di rumah juga. Oke, semoga di rumah juga baik-baik saja. Ngomong-ngomong soal ibadah, tadi kan rekan Lutfi menyebut ibadah. Ini kita memasuki bulan Ramadan atau yang biasa ada ibadah puasa. Kalau dari sudut pandang rekan Lutfi nih, kalau mendengar kata puasa, itu apa sih pengertiannya? Puasa itu jujur ya, pengertiannya itu ada beberapa ya, setahu saya yang kita tahu bahwasanya puasa itu adalah menahan sesuatu yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Tuh, ya. Lalu puasa itu juga biasa diartikan juga ada kalimat as-shaumu junnah atau puasa itu adalah perisai. Gitu. Perisai? Oh, yeah. Apa sih maksudnya dalam kalimat tersebut? Dari kalimat ini ada beberapa ulama yang mengatakan bahwa puasa itu adalah semacam perisai yang melindungi kita semua, kita yang menjalankannya maksudnya ya, dari musuh Allah. Siapa itu musuh Allah? Yaitu dari godaan setan, dari godaan hawa nafsu dan syahwat dan sebagainya. Oke, makanya itu harus ditahan nggih rekan. Dari mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Kalau berbicara tentang puasa, tadi kan rekan juga menjelaskan tentang menahan nafsu. Seperti itu, napa mboten? Konfirmasi nggih. Terus kalau berbicara tentang puasa, itu pasti ada syarat wajib dan apa yang harus tidak boleh dilakukan. Itu apa saja, Kang? Kalau syarat wajib dan sebagainya itu kemarin sudah dibahas ya waktu sesi 1 oleh rekanita Sulha itu kemarin sudah membahas fikih puasa seperti itu ya. Mungkin kali ini kita akan membahas seputar yang melingkupi puasa yang dari segi yang lain. Gitu. Oke. Saya potong dulu nggih. Jadi kalau rekan dan rekanita belum nonton, kemarin kita juga for your information, kita sudah ada live bersama rekanita yang minggu lalu. Jadi teman-teman rekan dan rekanita boleh cek YouTube-nya di IPNU IPPNU Rembang. Jadi langsung dicek nih. Biar nanti pembelajarannya runtut, bukan seperti itu. Jadi gitu.
mulai dari kemarin kita ngulas dulu, terus hari pertemuan kedua ini biar ilmunya itu bisa nyambung, bukan seperti itu rekan? Nah, iya. Jadi kira-kira kurang lebih tema besar pada sore hari ini tuh apakah? Kalau kemarin? Karena kemarin sudah diterangkan oleh rekanita Sulha tentang fikih puasa ya, mulai dari syarat rukun wajibnya dan apa yang membatalkannya. Mungkin saya di sini ingin mengupas tingkatan-tingkatan puasa itu ya. Tingkatan puasa. Ternyata tingkat puasa juga ada tingkatannya. Apa saja nih tingkatan-tingkatannya? Puasa itu ada beberapa ulama yang menggolongkan menjadi 3 tingkatan. Adapun tingkatan yang pertama yaitu puasa umum atau puasa am. Yang kedua ada puasa khusus atau khas ya. Yang ketiga puasa khususil khusus. Untuk yang puasa umum seperti yang sudah dijelaskan rekanita Sulha kemarin, yaitu menahan diri dari segala yang membatalkannya dan seterusnya itu ya. Bisa dicek di YouTube sebelum ini ya kan? Itu maksudnya itu. Terus kalau puasa khusus itu apa? Nah, mungkin kita sekarang akan sedikit lebih luas, sedikit lebih membahas untuk yang lebih dalam gitu. Lebih mengulik sisi puasa khusus ya. Kalau kemarin puasa umum itu adalah puasa kita menghindari segala sesuatu yang membatalkannya. Nah, untuk sekarang puasa khusus itu ya tingkatan level yang 2 itu yaitu puasa di mana kita tidak hanya menahan dari yang membatalkan puasa, akan tetapi juga menahan dari segala sesuatu yang merusak nilai puasa itu atau katakanlah bisa mengurangi pahalanya atau membatalkan pahalanya. Selain ada yang membatalkan puasa, ternyata ada nilai-nilai yang harus dipatuhi untuk mendapatkan pahala yang lebih besar gitu. Berarti itu apa saja sih yang ada dalam puasa khusus ini? Puasa khusus itu sebetulnya biasanya itu identiknya adalah kalau puasa khusus itu adalah yang dilakukan oleh orang-orang khusus. Maksudnya orang-orang khusus itu orang yang dia itu mengetahui tidak hanya syarat rukunnya saja, akan tetapi mengetahui maknanya sebetulnya puasa itu diwajibkan itu untuk apa. Karena puasa khusus itu yaitu puasanya orang khusus itu menahan bukan hanya dari yang membatalkan puasa, akan tetapi juga dari yang merusak nilai puasa ini, diantaranya yaitu menahan diri dari melakukan sesuatu dosa. Dosa apa? Yaitu dosa yang kita lakukan dengan anggota badan kita. Menahan diri dari melakukan dosa menggunakan anggota badan kita. Anggota badan. Anggota badan yang mana dan seperti apa itu? Nah, ini banyak kan. Yang pertama yaitu dari pandangan. Pandangan. Berarti mata nggih? Mata, ya. Kita menahan diri dari pandangan. Di situ disebutkan bahwa salah satunya yaitu ghadul basar, yaitu menundukkan pandangan, berarti kita menjaga pandangan kita dari sesuatu yang tidak halal untuk dilihat, tidak boleh dilihat, ya, tidak pantas dilihat, dan juga menahan diri dari memperluas pandangan kita terhadap hal-hal yang menarik ke arah sesuatu yang tidak baik. Berarti menjaga pandangan. Kalau tadi kan soal menjaga pandangan nih, rekan. Kalau tiba-tiba nih saya di jalan, terus tiba-tiba ketemu nih orang dengan gangguan jiwa dan ternyata dia itu tidak memakai baju atau saya melihat sesuatu yang tidak diperkenan atau yang tidak boleh dilihat, itu bagaimana? Nah, kalau itu biasanya kasusnya itu seperti ini ya. Kita
melihat kan secara tidak sengaja, Iya, spontan. tidak sengaja. Kalau ketidaksengajaan itu spontan sekejap itu Nggih. maka dimaafkan. Tapi kalau diterus-teruskan dipelototin, nah itu yang bikin jadi dosa, jadi gugur pahalanya puasa itu. Astagfirullah. Itu. Jadi rekan dan rekanita berarti kalau terlihat Nah, tidak sengaja dilihat itu ya bolehlah nggak apa-apa. Nah. Tapi kalau yang terus dipelototin, lah kok enak, nambah terus, itu yang jadi Nah, masalah. itu yang bikin ketagihan itu masalahnya. Oke, astagfirullah. Istighfar dulu ya. Berarti poinnya adalah kalau terlihat itu tidak masalah. Nah, Tapi kalau kalau tidak sengaja, tidak sengaja. Tapi kalau terlihat tidak sengaja tapi dinikmati, itu yang menjadi masalah. Ya, karena ketika meneruskan melihatnya itu kan ada kesengajaan. Tapi ketika yang pertama itu kan tidak sengaja. Berarti poinnya ada di niat dan perilakunya, nggih. Okay. Lalu tadi kan ada penglihatan. Kalau berbicara indera itu ada mata. Terus anggota tubuh yang lainnya itu ada atau cukup sampai di sini? Masih banyak. Oh, masih banyak. Setelah mata lalu kita juga menjaga lisan. Dari lisan. Apa? Karena bahayanya lisan itu banyak sekali ya. Yang pertama dari berbohong, dari berfitnah, lalu menggibah. Yang ini itu dia yang paling mudah menarik orang itu menggibah, kan? Membicarakan orang lain. Nah, itu karena entah bagaimana yang namanya menggibah itu memang menjadi obrolan seperti barang yang molek yang seperti candu ya. Menggoda orang untuk ingin ikut menikmatinya itu gibah itu. Memang sangat riskan sekali di situ. Sangat menggoyah iman manusia ya, apalagi rekan dan rekanita yang sedang berpuasa. Terus tadi kan ada penglihatan, terus ada apa tadi yang kedua rekan? Mulut kan. Mulut, terus ada lagi atau cukup? Nah, di sini sebetulnya mulut itu ada hukum seperti ini ya. Apa yang haram diucapkan, maka haram juga ditulis. Makanya sekarang itu kan banyak sekali ya kita tidak merasa ternyata kita gibah itu lewat tulisan. Karena memang zaman sekarang identiknya kan sosmed ya. Oke, berarti tulisan itu bisa lewat ketikan, chattingan, ngoten mboten? Iya. Oke. Berarti secara langsung, secara sadar atau tidak, mungkin kita bisa mengarahkan hal tersebut itu ke media sosial. Ya, karena memang ya itu tadi ada hukum bahwa apa yang haram diucapkan maka haram juga menulisnya. Nah, kan kalau kita bersosmed itu diakui atau tidak memang paling menjadi godaan untuk kita kalau ada akun-akun semacam lambe tur, akun gosip itu. Wah, rasanya di sensor ya. Rasanya kita bikin kepo terus ketika sudah lihat di situ ada komen-komen wah berantakan semua itu. Pasti menarik untuk gatel banget tangan ini pengen ikutan komen. Untuk komentar hal-hal yang kurang baik gitu. Nah, itu tadi berarti sudah itu ya. Dari mulut kemudian tangan juga. Karena sekarang itu mulut pindah di tangan ya kalau sosmed itu ya. Pindah di tangan. Soalnya generasi-generasi zaman sekarang itu lebih suka yang di kamar, terus lebih suka yang media sosial kenceng gitu ya. Jadi mungkin kalau zaman dulu bisa lewat lisan, sekarang tapi bisa lewat ketikan juga nggih. Iya. Terus kalau boleh tahu nih, kira-kira apa sih bahayanya juga selain tadi menggugurkan pahala puasa? Nah, itu kan selain itu menggugurkan pahala puasa juga. Itu kan juga yang seperti itu sebetulnya tidak terasa kita. Itu bahwa itu candu, maksudnya itu enak. bisa berdampak panjang kan gitu. Makanya
puasa ini kan untuk menahan. Semoga kita juga diberikan taufik oleh Allah dapat menahan dari hal-hal yang seperti itu. Ini pencerahan bagi saya sendiri juga sih. Jadi untuk lebih menahan diri dari godaan perjulitan sosial mediawi yang mungkin kemarin-kemarin sering merosting atau sering menghina, tapi tidak memberikan saran, tidak memberikan solusi. Mungkin lebih biar bijak ya, karena di bulan puasa ini kita 30 hari puasa untuk tidak menjulit di media sosial, dan semoga bisa terus berlanjut seperti itu di tahun-tahun dan bulan-bulan berikutnya. Lalu lanjut nih, menarik. Selain ada mulut dan tangan, pasti ada lagi telinga. Telinga kita dianjurkan untuk menghindari dari mendengarkan sesuatu yang tidak baik juga. Nah, kalau misalnya gini ya, kalau ada orang menghibah orang lain dan ada orang yang mendengarnya, itu kan otomatis pendengar itu adalah salah satu dari penghibah itu, meskipun dia tidak merespon kan dia mendengar. Itu. Jadi bahayanya telinga juga ada di situ. Tapi mungkin kalau kita tidak sengaja dengar sesuatu, ya kalau tidak dilanjutkan tidak masalah. Nah, lalu sebagaimana hukumnya kalau melakukan tidak boleh diucapkan, maka tidak boleh juga ditulis. Maka bagaimana kalau tulisan itu dibaca? Apakah itu tidak sama dengan yang mendengar? Itu bagaimana nih? Ya, mungkin seperti itu ya kan? Karena apa? Kalau kita berbicara, maka konsumennya itu kan telinga. Konsumen. yang nampung itu yang menerima kan telinga. Memberikan. Sedangkan kalau tulisan berarti kan yang menerima kan yang membaca. Gitu. Berarti kalau membaca itu kan juga biasanya dia akan meningkatkan tingkat keponya kita untuk lebih jauh lagi, dan itu juga akan menarik pada ikut berkomentar dan sebagainya. Jadi mulai tadi tingkatannya mulai dari penglihatan mata, terus ke mulut zaman sekarang bisa turun ke tangan karena media sosial ngetiknya. Terus yang terakhir ada pendengaran. Dari ketiga itu sudah atau ada lagi nih? Sebetulnya masih ada lagi ya. Karena di situ di kitab itu ada kalimat bahwa tidak hanya lisan sama dan basar, akan tetapi juga jawarih. Jawarih itu semua anggota tubuh. Semua anggota tubuh, semua. Berarti itu kompleks ya, rekan? Iya. Kaki maksiatnya kaki bagaimana ketika kita melangkahkan kaki ke tempat yang tidak baik. Aduh, tiba-tiba. Misalnya tiba-tiba jalan, tiba-tiba belok ke warung. Aduh. Tiba-tiba kesandung terus minum es teh. Wah, seger nih. Atau ya itulah pokoknya sesuatu yang berhubungan dengan tindak laku kaki. Kenikmatan yang tidak baik untuk dilakukan. Bahkan lalu maksiatnya bagian tubuh yang lain bagaimana? Ketika seandainya kita memakai pakaian tapi ada sebagian aurat kita terlihat, apakah itu bukan maksiat dari anggota tubuh yang lain? Itu dia. Jadi tetap menutup aurat ya, sebagaimana yang diajarkan oleh agama Muslim. Bahkan yang tidak terlihat pun bisa. Contohnya seperti apa nih? Yang anggota tubuh terlihat, yang tidak terlihat secara zahir itu, misalkan ada juga di dalam kitabnya itu, di dalam kitab itu ada disebutkan maksiatnya perut. Maksiat perut. Apa nih, ada lagi maksiat perut? Yaitu yang harus kita tahan ketika berpuasa, salah satunya yaitu menahan perut agar tidak bermaksiat, yaitu tidak dimasuki oleh barang yang tidak halal
dan juga yang syubhat seperti itu. Nah, Barang yang tidak halal atau barang haram, itu contohnya seperti apa nih rekan? contohnya ya banyak lah. Aduh. Banyak lah. Ya dari mulai yang makanan yang memang kelihatan itu tidak boleh dimakan, atau makanan yang kelihatannya halal tapi mungkin belinya pakai uang yang tidak. Yang pertama emang jelas-jelas haram, yang mungkin kita bisa Ya. ketahui, mungkin kayak sate kodok atau lain sebagainya itu ya. Tapi yang kedua ini menarik, yang sebenarnya halal tapi tidak halal. Berarti itu mungkin makanan nasi padang yang kita beli dengan uang hasil korupsi Kota Amal. Atau hal-hal yang kita cara mendapatkannya tidak halal ya. Nah itu dia. Misal kelihatannya nasi padang enak. Kelihatannya tapi ternyata enak. Apa? Diperolehnya menggunakan cara yang tidak halal. Menggunakan cara yang tidak halal. Berarti termasuk puasa perut juga ya. Walaupun sudah azan kita boleh berbuka, tapi tetap berbukalah dengan yang halal. Masya Allah. Ya, tapi berbuka dengan yang halal itu juga kalau sudah ada yang halalin juga ya. Waduh, ini nih yang jomblo. Oke, berarti tadi tentang puasa yang khusus. Puasa khusus itu ternyata ada banyak pembelajaran yang bisa kita ambil, bisa rekan dan rekanita pelajari juga dimanapun rekan dan rekanita berada nih. Ya sebetulnya begini ya, ya kita tahu lah puasa itu memang sulit ya. Kalau tidak ada taufik, tidak ada pertolongan dari Allah saja, Masya Allah. Untuk menghindari sesuatu yang membatalkannya itu berat bagi yang kulino. Kan begitu ya. Belum terlalu mampu seperti saya. Apalagi menghindari dari sesuatu yang sebetulnya tidak membatalkan puasanya, tapi dapat menggugurkan pahalanya, mengurangi pahalanya itu kan. Nah, tapi ya biar paling enggak agak member-member sedikit sama puasanya para orang-orang yang istimewa itu, ya paling enggak kita tahulah puasa khusus itu lingkupnya seperti apa sih. Kalau kita tahu kan paling tidak sedikit-sedikit kita bisa berusaha menjauhi. Kemarin gibahi orang 10, sekarang berkurang jadi 5. Kemarin bisa menjaga tidak gibah, besoknya memuji orang. Atau yang lain, misalnya begitu. Kan tadi ada banyak ya, ada banyak sekali anggota badan tubuh yang harus kita jaga untuk tidak bermaksiat itu kan. Nah, kalau mungkin kemarin bisa menguasai yang satu sedikit-sedikit, besok ganti yang satu. Nah, seperti itu. Ya. Berarti tentang puasa khusus ini lebih kita naik level dari yang kemarin ya. Jadi kalau sudah kita bisa lancar puasanya, menghindari sesuatu dari hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya matahari hingga terbenamnya matahari. Sekarang kita belajar tentang bagaimana kita menjauhi hal-hal yang menggugurkan pahala dari puasa tersebut, yang seperti yang disampaikan oleh rekan Lutfi ini. Sebetulnya ada cara yang sangat mudah. Apa nih? Jadi ini perlu di bold ya, rekan dan rekanita, perlu dikencengkan volumenya. Kita pengen menghindari sesuatu itu, menghindari melihat sesuatu yang tidak halal, atau menghindari menggibah, menghindari berbohong dan yang lain. Itu bagaimana caranya kita tidak mengaktifkan anggota-anggota itu, bagaimana? Gimana nih? Paling mudah itu apa? Tidur. Karena apa? Di bulan puasa ini tidur adalah ibadah. Itu kan paling mudah. Masya Allah. Tapi masa turu terus kan. Ya enggak lah. Jadi kan mata, telinga, mulut itu kan kita cari. Di bulan Ramadan itu ibadahnya anggota badan itu apa sih?
Kalau tidak bisa apa? Kalau tidak bisa menjalankan yang lebih baik, maka. Nah, misalkan ya mulut. Nggih. Kalau kita daripada nganggur, Nggih. ya kan, bisa kita buat berzikir. Tapi ini memang perlu pembiasaan yang luar biasa panjang memang ya. Nah, atau kita tahu di bulan Ramadan ini kita disunahkan untuk banyak membaca Al-Quran. Itu kan nanti membaca kita juga melihat kan. Melihat. Itu sudah menghindarkan dari banyak sekali maksiat. Ya kan? Dan bisa menambah pahala dalam berpuasa kan. Dari mulut, mata, telinga. Itu kan ketika kita membaca Al-Quran misalnya, itu kan bekerja semua. Iya, bekerja semua. Bekerja semua dan mendapatkan pahala. Iya. Tapi kan banyak sekali kondisi-kondisi di mana ketika kita tidak mampu melaksanakannya, ya itu memang yang sangat berat sekali. Paling tidak ketika ada hal-hal yang menarik untuk semacam itu ya itu tadi ngempet lah. Paling berat itu memang ngempet, tapi memang harus butuh pembiasaan yang panjang. Oke, baik. Dan tidak terasa ya sudah hampir 40 menit kita berdiskusi, ngobrol-ngobrol santai kali ini. Mungkin dari rekan Lutfi nih, ada closing statement nggak? Dari apa yang sudah kita diskusikan tadi? Sebetulnya tadi masih ada satu ya. Ada satu. Mohon maaf ini. Khusus itu, tapi itu saya kasih bulik sekilas saja. Puasa khusus itu adalah puasanya orang yang memang di situ hanya Allah saja. Maksudnya bagaimana? Menjaga hatinya, menjaga lisannya, menjaga semuanya agar tidak terlena, agar tidak tergoda, agar tidak lalai dari mengingat Allah. Itu adalah puasa khusus. Nah, karena waktu kita sudah habis ya, mungkin sedikit closing statement saja. Ya, di bulan Ramadan ini, ya semoga kita bisa meningkatkan ibadah kita bukan hanya dari segi kuantitasnya saja, tapi dari kualitasnya, dari nilainya. Misal kita sudah itulah ya puasa itu kan kita sudah insya Allah sudah alhamdulillah diberikan lancar. Semoga kita bisa naik level pada puasa khusus seperti itu. Nah, yang paling saya itu satu ya. Ya, meskipun berat, tapi harus sedikit demi sedikit kita biasakan. Karena pembiasaan, karena untuk mendapatkan sesuatu, untuk mencapai sesuatu itu memang terkadang membutuhkan proses, membutuhkan pembiasaan yang sangat panjang sekali, dan itu butuh kesabaran kita. Semoga kita semua mendapatkan taufiknya Allah agar kita dapat senantiasa memperbaiki kualitas ibadah kita. Itu saja. Amin ya Allah. Rasanya kayak tenang di Ngabuburit kali ini, kayak mendapatkan ilmu yang sangat banyak. Dari yang biasanya cuma puasa, tidak makan dan tidak minum, menahan lapar, ternyata ada keistimewaan dan hal-hal yang sebaiknya kita jauhi pada saat waktu beribadah puasa. Yang seperti yang disampaikan oleh rekan Lutfi tadi, kalau puasa itu ada tingkatannya. Yang pertama puasa umum, terus puasa khusus yang sudah kita bahas sangat panjang kali lebar tadi rekan. Terus yang terakhir ada puasa khusus. Bukan seperti itu? Ya. Jadi buat rekan dan rekanita yang sudah stay dari awal sampai akhir, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Terus kalau semisal rekan dan rekanita punya pertanyaan atau sesuatu yang mungkin belum clear,
rekan dan rekanita juga boleh tanya di kolom komentar yang sudah disediakan oleh YouTube. Nanti bisa dijawab oleh teman-teman dari IPNU IPPNU Rembang atau dijawab oleh rekan Lutfi. Bukan seperti itu, Kang? Insya Allah. Insya Allah. Terakhir, ada yang ingin disampaikan lagi atau cukup? Cukup. Saya mengucapkan terima kasih buat rekan Lutfi yang sudah berkenan hadir di studio IPNU Rembang pada sore hari ini. Saya juga terima kasih banyak sudah diundang untuk hadir di sini. Semoga kita bisa belajar bersama, terus menerus belajar, memperbaiki diri, memperbaiki semua kualitas amal dan ibadah kita. Masya Allah. Dan tidak lupa juga kita berada di Radio Nur FM Rembang, ada di 88.5 FM, radionya orang NU Rembang. Dan terima kasih apabila ada sesuatu yang kurang berkenan atau ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pertemuan kali ini dapat memberikan banyak manfaat bagi kita semua. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.